Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 124. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Awal chapter kembali memperlihatkan Hubong yang kesakitan setelah meminum cairan hitam. Rasa sakit yang mencekik lehernya bahkan membuatnya hampir pingsan. Dan itu merupakan hal yang wajar mengingat Yewon pun juga mengalami hal yang sama sebelumnya. Dengan Hubong sebagai kelinci percobaan yang meminum cairan hitam tersebut dan ternyata reaksinya di luar dugaan, membuat anggota Yewon yang lain semakin ragu untuk meminum cairan hitam tersebut. Beberapa saat kemudian, Hubong terbangun dengan seluruh racun di tubuhnya berhasil diekstrak keluar. Barulah anggota Yewon yang lain kembali yakin untuk meminum cairan hitam. Munku dan Ho Sang-hwa tetap menolak untuk meminumnya. Mereka beralasan, rasa sakit saat meminum cairan hitam dapat mengganggu mereka. Untuk Ho Sang-hwa, hal tersebut memang benar. Sedangkan untuk Munku, alasannya menolak meminum cairan hitam sebenarnya karena jika ia minum cairan hitam dan racun diekstrak dari tubuhnya, maka topeng kulit di wajahnya bisa terlepas dan identitasnya bisa terungkap. Yewon pun mengerti dan menyerah menawarkan cairan hitam kepada Munku dan Ho Sang-hwa. Setelah malam yang sibuk, keesokan harinya Yewon bangun pagi dan langsung pergi menuju ke Utara Akademi, tempat pandai besi Oh Sunong. Salju lebat terlihat menutupi seluruh area bangunan di akademi, namun hanya bengkel tempat pandai besi saja yang bersih dari salju. Hal ini tentu saja karena panas yang keluar dari bengkel mengakibatkan salju di sekitarnya meleleh. Setelah sampai di tempat Oh Sunong nampak sangat terkejut melihat tanduk putih yang dibawa oleh Yewon. Tanduk putih adalah sesuatu yang belum pernah Sunong lihat, terlebih lagi kepadatan dan kekuatannya jauh di atas besi manapun yang pernah Sunong tangani. Sunong juga telah menguji ketahanan tanduk tersebut dengan berbagai senjata yang ada di tempatnya. Dan hasilnya bukannya tanduk tersebut yang kalah, namun senjata yang Sunong gunakanlah yang hancur. Sunong juga sempat bertanya di mana Yewon mendapatkan tanduk tersebut. Yewon menjawab bahwa ia menemukannya di suatu tempat dan ia tidak bisa memberitahu Sunong. Yewon tidak memberitahukan di mana lokasi ia menemukan tanduk putih tersebut karena ia pikir apa yang ada di Gua Segel Iblis harus menjadi rahasianya sendiri dan ia tidak ingin menyebabkan masalah lain nantinya. Dan Oh Sunong pun tidak terlalu peduli dari mana Yewon mendapatkan tanduk putih tersebut. Sunong kemudian dengan semangat berkata kepada Yewon, dengan bahan yang sangat bagus seperti ini, ia bisa membuat senjata terbaik untuk Yewon. Sunong terlihat sangat bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada saat ia mendapatkan besi dingin. Seorang pengrajin ahli seperti Sunong tentu akan sangat senang ketika menemukan bahan material yang bagus untuk dibuat sebagai senjata. Sunong pun berjanji akan membuatkan belati terbaik untuk Yewon menggunakan tanduk putih tersebut.
Yewun memutuskan untuk membuat belati dengan tanduk putih tersebut. Ia awalnya berpikir akan meminta dibuatkan pedang. Namun, ia sudah punya pedang hitam. Jadi daripada membuang-buang bahan, ia akhirnya memutuskan untuk meminta dibuatkan belati. Setelah itu, Sunong kemudian bertanya kepada Yewun, "Lalu dengan besi dingin yang kau dapat, apa kau akan membuat pedang dengan itu?" Yewun pun terkejut mendengar perkataan Sunong tersebut. Ia ingat sebelumnya Sunong berkata bahwa setiap kadet hanya bisa membuat satu senjata saja. Sunong kemudian menjelaskan, Yewun kini telah menjadi salah satu pejuang terkuat di kultus iblis. Seorang pejuang kuat bisa meminta dibuatkan lebih dari satu senjata. Namun besi dingin yang disiapkan untuk satu orang hanya cukup untuk membuat satu senjata. Lain ceritanya jika pejuang tersebut membawa bahan materialnya sendiri seperti yang Yewun bawa saat ini. Hal itu memungkinkannya untuk dibuatkan lebih dari satu senjata. Satu dari besi dingin yang didapat dari akademi, dan satu lagi dari tanduk putih yang Yewun bawa sendiri. Yewun sangat senang mendengar hal tersebut, dan tanpa pikir panjang, ia langsung meminta dibuatkan pedang dengan menggunakan besi dingin yang ia dapat. Ia berpikir pedang hitam memang sangat kuat, namun ia ingin menyembunyikan keberadaan pedang hitam sebisa mungkin sampai ia tahu kenapa ada ukiran pedang iblis langit di pedang hitam tersebut. Setelah itu Yewun bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kedua senjatanya tersebut. Dan waktu yang diucapkan oleh Osunong membuat Yewun terkaget-kaget. Total waktu yang dibutuhkan adalah 2 bulan. Yewun ingat saat belatinya dulu dibuat hanya perlu waktu 2 minggu. Jadi ia pikir kali ini pun tidak akan beda jauh dari sebelumnya. Yewun berpikir akan mengambil ujian ke-6 setelah senjatanya selesai. Dengan waktu yang Sunong berikan, itu artinya Yewun baru bisa mengambil ujian ke-6 2 bulan lagi. Setelah berbincang lebih lanjut dengan Sunong, Yewun akhirnya mendapat titik temu yang sedikit melegakan untuknya. Hasil pembicaraan tersebut adalah masing-masing senjata membutuhkan waktu 1 bulan untuk dikerjakan. Karena Yewun sedang terburu-buru, ia memutuskan akan mengambil ujian ke-6 setelah salah satu senjatanya selesai, yang mana itu artinya 1 bulan lagi. Kemudian senjata yang Yewun pilih untuk diselesaikan pertama adalah belatinya. Ia penasaran bagaimana hasil belati yang akan diciptakan Osunong dari tanduk putih, dan ia juga berpikir bahwa ia telah memiliki pedang hitam walaupun itu rahasia untuk berjaga-jaga. Jadi Yewun berpikir pedang dari besi dingin masih bisa ia lewatkan untuk saat ini. Setelah selesai dengan urusannya di tempat Osunong, Yewun pun kembali dan langsung menuju ruang kepala akademi. Tujuan Yewun adalah menentukan waktu dan siapa yang akan ia lawan di ujian ke-6. Ke-12 penatua adalah orang yang sibuk dan tinggal berpencar di seluruh kultus iblis. Jadi perlu memberitahukan mereka jauh-jauh hari sebelum ujian ke-6 dilaksanakan. Yewun telah memikirkannya sepanjang malam dan akhirnya ia mantap memilih siapa yang akan ia lawan. Beberapa menit kemudian di kantor Li Hameng nampak melihat Yewun dengan tatapan aneh. Hal ini karena orang yang Yewun pilih untuk menjadi lawannya di ujian ke-6 sangat di luar dugaan Li Hameng. Dan yang lebih membuat Li Hameng kesal adalah ia berpikir Yewun akan memikirkannya secara seksama selama beberapa hari
Namun kenyataannya Yeun hanya mengambil 1 hari dan telah memutuskan siapa yang akan ia lawan. Hameng sempat bertanya sekaligus meragukan pilihan Yeun. Apakah Yeun yakin dengan pilihannya dan tidak berniat mengubahnya? Yeun pun dengan tegas menjawab bahwa ia yakin. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat dari pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin dikoreksi, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.